aku berencana akan mengirimkan makan siang untuk Mas Raffi. Tadi pagi, aku sudah merencanakan ini tanpa sepengetahuan suamiku. Rencananya, aku akan membuat kejutan untuk Mas Raffi dengan datang ke tempat kerjanya. Seperti istri pada umumnya, aku mulai menyiapkan sayur yang akan aku olah menjadi makanan yang lezat. Bi, kalau lagi gak ada siapa-siapa di rumah, Bibi suka bete gak? Lah, sering, tapi Bibi kan kerja, jadinya teralihkan. Segala macam yang bisa Bibi kerjakan di rumah ini, ya Bibi lakukan. Bukan karena Bibi sok rajin dan ingin dinilai baik sama majikan. Tapi, ya itu tadi, jenuh kalau diem terus mah. Tutur Bik Marni yang tangannya cekatan mengupas dan memotong bawang merah. Kenapa? Mbak Raya jenuh, ya, bete, tidak ada teman. Tebak Bik Marni. Aku mengembuskan nafas kasar. Kata orang, jadi orang kaya itu senang. Tidak perlu kerja, tapi uang mengalir setiap bulan. Mau membeli barang, tidak harus menunggu tanggal gajian untuk membelinya. Tinggal pergi, pulangnya, barang yang kita mau sudah bisa didapatkan. Namun, aku merasa benar-benar jenuh di sini. Mungkin karena aku orang baru yang belum memiliki teman membuatku merasa sangat kesepian. Jangankan teman, keluar rumah pun nunggu Mas Raffi yang ngajak. Atau tidak, dibawa mama ketemu teman-temannya. Membosankan. Bi, aku bosan di rumah terus. Pengen punya kegiatan. Tapi apa ya kira-kira? Kalau aku kerja, diizinin gak ya? Ya pasti gak bakalan diizinin. Kecuali Mbak Raya yang punya usaha, ucap Bibi. Punya usaha? Maksudnya aku buka toko atau kedai gitu, Bi. Nah itu, bisa jadi tuh. Tapi Bibi gak yakin bakalan diizinin sama Mas Raffi sih. Aku diam sejenak. Kalau Bibi saja tidak yakin, apalagi aku yang baru mengenal Mas Raffi. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Dengan aku buka usaha, aku akan punya teman, juga bisa dapat penghasilan. Dan aku tidak akan dianggap sebagai istri yang hanya mengadakan tangan mengandalkan uang suami. Setelah selesai memasak dan makan siang untuk Mas Raffi sudah dihidangkan, aku keluar dari dapur dan pergi ke kamarku untuk mengunjungi suami di tempat kerjanya. Aku harus mandi terlebih dahulu agar bau asap masakan tidak lagi menempel di tubuhku. 20 menit berada di kamar mandi sudah cukup membuat tubuhku kembali harum dan segar. Aku memilih pakaian yang bagus agar terlihat pantas di depan suami dan karyawannya. Aku tidak ingin membuat malu Mas Raffi dengan baju yang aku kenakan, ujarku seraya bercermin, memindai penampilanku dari atas sampai bawah. Kali ini aku memakai gamis plisket warna merah muda yang dipadu-padankan dengan rompi rajut berwarna putih. Tak lupa hijab plisket sebagai penutup kepala membuatku lebih percaya diri. Selesai ucapku, seraya menyematkan jarum pentul pada kerudung bagian atas. Aku pun keluar dari kamar seraya menenteng tas selempang. Bibi, aku mau berangkat, tapi Pak Tarmin kan tidak ada, pergi sama mama. Terus aku naik apa? Bik Marni yang tengah membawa rantang dari dapur melihatku yang berjalan menuruni tangga. Lah, iya ya, naik taksi online mau, tawarnya. Gimana caranya, Bi? Biar Bibi yang pesankan. Mbak Raya, tunggu dulu, duduk manis saja. Nanti juga datang, ujar Bik Marni mengeluarkan ponselnya. Ia memberikan rantang berisikan makan siang untuk Mas Raffi padaku. Kemudian mengotak-ngatik ponsel dengan serius. Lama gak, Bi? Tidak akan. Yuk, Bibi antar ke depan. Aku pun mengangguk dan berjalan beriringan menuju pintu utama. Aku dan Bik Marni duduk di teras rumah seraya mengobrol ringan. Tidak berapa lama,
taksi yang aku pesan sudah datang. Aku pun berpamitan pada bibi dan mobil pun langsung berangkat. Bismillah, semoga tidak nyasar, ucapku dengan pelan. Menunggu sampai ke tempat tujuan, aku mengeluarkan ponsel untuk sekedar melihat dunia maya. Tidak ada yang menarik, semuanya biasa saja. Mungkin karena aku telah memiliki kehidupan yang luar biasa. Jadi istri orang kaya tanpa terpikirkan sebelumnya. Suamiku mengaku supir taksi padahal memiliki banyak mobil. Loh, kok berhenti, Pak? Ini belum sampai tempat kerja suami saya, ujarku saat mobil berhenti di pinggir jalan. Sebentar, Bu, sepertinya mogok. Aku terbengong saat supir taksi keluar dari mobil untuk memeriksa keadaan mobilnya. Entah apa yang dia lakukan di luar, tapi membuatku penasaran. Astagfirullah, pegiku saat melihat bagian depan mobil mengeluarkan asap. Buru-buru aku keluar dari dalam mobil karena takut jika mobilnya akan meledak seperti yang sering aku lihat di dalam sinetron. Aduh, maaf ya Bu, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan mengantarkan Ibu ke tempat tujuan. Mobilnya harus ke bengkel, ujar si supir dengan wajah tidak enak. Terus saya gimana, Pak? Saya belum tahu jalanan di sini. Sungguh aku tengah panik saat ini. Rasanya aku ingin langsung menghubungi Mas Raffi sekarang juga. Tapi bukan kejutan namanya jika suamiku yang menjemputku di sini. Di tengah kebingungan dan ketakutan yang aku rasakan, tiba-tiba sebuah mobil putih berhenti di depan mobil yang mogok. Seorang pria keluar dari dalam sana, seraya melihatku dengan lekat. Raya, kenapa mobilnya mogok? Kamu mau kemana? Tanya pria dengan pakaian rapi dan jas putihnya. Ke tempat kerja Mas Raffi. Ya udah, aku antar ke sana. Aku melihat Arga dengan serius, namun tidak terlihat keraguan dari wajahnya. Kamu serius? Tanyaku memastikan. Kenapa tidak? Kalau tempat rental anaknya Dokter Pramono, aku juga tahu. Yuk buruan, mau nganter makan siang kan? Nanti keburu telat, ujar Arga. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku pun menerima tawaran Arga. Aku meninggalkan taksi online dan masuk ke mobil Arga. Tidak lupa, aku pun memberikan 1 lembar uang berwarna biru kepada supir taksi itu. Meskipun dia menolak, tapi aku tetap memberikannya. Rasanya tidak nyaman berada satu mobil bersama Arga. Aku terjebak dalam kenangan masa lalu yang membuat hatiku tidak baik-baik saja. Untuk mengalihkan kecanggungan ini, aku memilih bermain ponsel dengan melihat video yang sebenarnya tidak menarik untuk kulihat. Sudah sampai, Rah. Aku mematikan ponsel, lalu melihat keluar. Ternyata benar, aku sudah berada di depan gerbang tempat rental mobil milik Mas Raffi. Alhamdulillah, sampai juga. Terima kasih, iya kah, udah mau nganterin aku, ucapku bersiap untuk turun. Sama-sama, gak usah sungkan, kita teman kan? Ya, kalau gitu aku langsung turun ya. Sekali lagi makasih, ujarku langsung membuka pintu dan turun dari mobil Arga. Aku berjalan masuk seraya menenteng rantang berisikan makan siang untuk suamiku. Senyumku mengembang saat melihat Mas Raffi tengah berdiri dengan beberapa orang di depan mobil yang terparkir berjejer. Raya, mau ketemu Raffi ya? Tanya seseorang menepuk pundakku. Mas Bayu. Iya mas, tapi sepertinya Mas Raffi tengah sibuk. Ah enggak, itu mah teman-temannya doang. Duduk dulu sana, biar aku panggilkan Raffi ke sini. Aku mengangguk dan duduk di kursi yang berada di luar gedung kantor. Melihat suamiku yang tengah bercengkrama
dengan seorang wanita sepertinya tidak asing. Dia seperti wanita yang kemarin turun dari mobil Mas Raffi. Tapi wajahnya sama dengan Mas Raffi. Hei sayang, kenapa tidak bilang-bilang akan datang? Mas Raffi dan teman perempuannya menghampiriku. Sedangkan Mas Bayu, ia kembali ke dalam. Ada yang menarik dari perempuan itu. Wajahnya sama seperti Mas Raffi. Ada tanda lahir di pipi sebelah kirinya. Cukup besar, sampai memenuhi pipinya. Sengaja, ingin memberikan kejutan, ujarku. Sungguh, aku sangat terkejut kamu datang. Itu apa? Mas Raffi menunjuk rantang yang kusimpan di atas meja. Ah, makan siang untukmu. Kalau gitu, mari kita makan. Aku sudah lapar. Aku mengangguk seraya tersenyum senang. Mas Raffi memeluk pinggangku, mengajakku masuk ke ruangannya. Kalau gitu, aku pulang dulu, ya Vi. Terima kasih atas waktunya, ujar wanita yang memiliki tanda lahir yang sama dengan suamiku. Ah, iya, sama-sama. Mas Raffi membalas dengan ramah wanita itu. Setelah kepergian mereka, aku dan Mas Raffi masuk ke ruangan kerja suamiku yang ternyata sudah ada Mas Bayu di sana. Sepertinya dia pun baru menyelesaikan makan siangnya. Terlihat dari beberapa kotak bekas makanan yang masih bertengger di meja sebelah meja suamiku. Mas Bayu, mari makan, ucapku, seraya membuka tutup rantang. Loh, mau makan lagi, Vi? Bukannya barusan sudah makan bareng Malika? Mas Raffi melihatku dengan gugup, sedangkan tutup rantang yang kupegang tiba-tiba jatuh ke lantai. Enggak, tadi gue cuma liatin doang, belum makan nasi, ujar Mas Raffi tergagap. Selera makanku hilang begitu saja saat mendengar suamiku sudah makan siang. Dan yang membuatku sedih ialah ia makan dengan teman wanitanya, bukan dengan aku, istrinya. Dalam keadaan dada yang sesak, aku tetap membuka dan menghidangkan makanan untuk Mas Raffi meskipun tanpa bicara. Raya, sorry, aku sepertinya salah ngomong. Kukira Raffi tadi ikutan makan, tapi ternyata tidak. Ya udah, aku keluar dulu ya. Kalian selamat makan, ujar Mas Bayu seraya berlalu. Aku hanya mengangguk seraya menunduk. Sungguh aku sedang cemburu. Rah, kamu tidak marah padaku kan? Tanya Mas Raffi yang melihatku membisu. Rah, silakan dimakan, Mas. Maaf jika makanannya tidak enak. Kalau gitu, aku pulang duluan ya. Sebenarnya aku cuma mau nganterin ini doang. Aku sudah makan di rumah tadi. Selamat makan, Mas. Raya, aku tidak mengindahkan panggilan Mas Raffi. Aku terus berjalan dengan tergesa, meninggalkan tempat usaha suamiku. Mau kemana, Rah? Bukannya Mas Bayu tidak melanjutkan pertanyaannya saat aku tidak menggubri sapaannya. Aku terus berjalan tanpa ingin menoleh ke belakang. Aku benar-benar marah. Saat sampai di jalan raya, aku berjalan tak tentu arah. Terserah kemanapun kaki ini melangkah. Aku tidak akan mencegah. Yang terpenting, aku tidak menangis di depan Mas Raffi. Dari jarak 10 meter, aku melihat mobil yang tadi membawaku ke sini. Masih terparkir di pinggir jalan. Dengan langkah lebar dan napas terengah, aku menghampiri mobil itu dan mengetuk kaca dengan lumayan kencang. Buka, Arga, buka. Laki-laki yang sepertinya sedang berbincang lewat telepon itu melihat ke arahku dengan menautkan kedua alis. Buka, Arga, cepat, ujarku lagi, seraya menggedor kaca mobil. Ada apa? Tanyanya saat aku sudah masuk dan duduk di sampingnya. Cepat jalankan mobilnya, bawa aku pergi sekarang juga, kataku melihat ke arahnya yang kebingungan. Maaf dokter, ada yang gawat di sini.
Nanti kita akan bicara di rumah sakit. Arga mematikan sambungan telepon. Kemudian ia melihatku dengan sebelah tangan yang dia tempelkan pada setir. Kenapa kamu lari-lari dan memaksa masuk? Apa yang terjadi? Bukankah tadi kamu akan makan siang dengan suamimu? Arga memberondongku dengan beberapa pertanyaan. Jalankan dulu mobilnya, cepat. Kemana? Ke Monas, ujarku dengan kesal. Arga tidak lagi bertanya. Ia pun melajukan mobil sesuai perintahku. Saat mobil melaju, kulihat ke belakang yang ternyata ada Mas Raffi yang tengah melihat ke sana kemari dengan berkaca pinggang. Ia tidak menyadari jika aku berada di mobil yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Syukurlah, itu lebih baik daripada Mas Raffi melihatku dengan Arga. Akan sangat rumit urusannya. Ra, kamu berantem dengan suamimu. Aku tidak menjawab. Aku memilih diam, seraya menyandarkan punggung. Tatapanku lurus ke depan dengan pikiran melayang pada wanita yang memiliki tanda lahir di pipinya. Malika, nama wanita itu. Sudah 2 kali aku melihat Mas Raffi dengan wanita bernama Malika. Ini bukan kebetulan, seperti yang kemarin Mas Raffi katakan. Tidak mungkin dia kebetulan datang ke tempat kerja suamiku dan mengajaknya makan, kecuali memang sudah direncanakan. Raihana, apa ada masalah? Bicara padaku. Siapa tahu aku bisa membantumu. Tidak ada. Aku baik-baik saja, ujarku, menahan sesak yang kian menyiksa. Bohong, kalau kamu baik-baik saja, tidak mungkin kamu datang padaku dengan tergesa. Untung, aku masih berada di sekitar tempat rental. Kalau tidak, mobil siapa yang akan kamu gedor kacanya? Kamu menyebalkan, banyak bicara, ucapku kesal. Aku seperti ini karena peduli. Kamu kenapa? Raffi kasar. Dia tidak menghargai masakan kamu. Atau dia sedang makan siang dengan wanita lain. Kita putar balik. Aku akan temuin dia. Jangan. Ini bukan urusanmu. Sudah aku bilang, aku baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, tidak mungkin wajahmu seperti itu. Ayo, bilang padaku. Apa yang dilakukan suamimu padamu di sana? Aku menoleh pada Arga yang beberapa kali melirikku. Pertanyaan demi pertanyaan yang Arga lontarkan semakin membuat hatiku kian remuk. Aku butuh ketenangan, bukan pertanyaan. Tolong, jangan tanyakan apapun padaku. Arga, pria di sampingku ini tidak lagi berucap. Ia mengusap wajahnya dengan sebelah tangan. Tidak berubah ucapnya yang terdengar oleh telingaku. Meski pelan, tapi masih sangat jelas. Tidak ada lagi percakapan ataupun pertanyaan dari Arga. Ia fokus menyetir dan aku fokus pada pikiranku sendiri. Seandainya saja tadi aku tidak berinisiatif untuk datang ke tempat kerja Mas Raffi, mungkin aku tidak akan merasakan sakit hati. Awalnya, aku yang ingin memberikan kejutan, malah aku yang dibuat terkejut dengan kenyataan yang aku dengar di sana. Sudah sampai. Arga menghentikan laju mobilnya. Aku melihat keluar dan ternyata Arga membawaku pulang. Ini di depan rumah mama. Kamu kok? Aku harus ke rumah sakit. Tidak mungkin aku membawamu ke sana. Apa kata Pak Pramono jika aku membawa menantunya ke rumah sakit? Ah, benar kata Arga. Aku ini istri orang. Tidak mungkin bisa pergi semauku sendiri. Ini juga rumah mertuaku. Tidak mungkin aku keluar dan masuk sesuka hati. Penilaian mereka terhadapku akan buruk. Apalagi aku yang pergi dengan pria lain selain putranya. Aku pun turun dari mobil Arga dan langsung masuk ke dalam rumah setelah mengucapkan terima kasih pada mantan yang kini jadi teman. Mbak Raya, gimana?
Mas Raffi suka sama makanan yang dibawa Mbak Raya? Tanya Bik Marni saat aku hendak naik tangga. Suka, Bik. Aku naik dulu ya. Bik Marni tidak lagi bicara. Ia membiarkanku pergi meninggalkannya. Bersambung.